Berjumpa kembali dengan saya di sesi yang terakhir untuk MPLS. Nah, di sesi ini kita akan membahas tentang budaya literasi IT. Apa budaya literasi IT? Kita semua pasti tahu bahwa IT itu berhubungan dengan internet, berhubungan dengan komputer, berhubungan dengan gadget. Nah, bagaimana kita menggunakan itu? Apa yang bisa kita ambil dari media IT yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kita. Nah, di sesi ini kita akan bahas itu. Nanti banyak hal bisa kita ambil, banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk menambah pengetahuan, dan yang lebih penting lagi adalah kita lebih bijak dalam menggunakan internet. Sesi terakhir dalam MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kita akan membahas sedikit tentang internet, terutama bagaimana kita berinternet yang sehat. Nah, yang akan kita bahas hari ini, sedikit kita ulas tentang apa itu internet dan mengapa kita perlu internet. Yang kedua, internet dan medianya. Yang ketiga, manfaat-manfaat internet dan perilaku yang harus kita hindari ketika kita bermain internet. Yang keempat adalah tips supaya kita berinternet sehat dan aman. Nah, dari gambar-gambar ini, mana yang dinamakan komputer? Semua ini adalah bisa dikatakan sebagai komputer, tetapi masanya yang berbeda. Di awal penemuannya, komputer berbentuk seperti ini, sangat besar, membutuhkan ruangan yang luas dan tidak praktis. Lalu berkembang sampai sekarang menjadi laptop dan juga smartphone atau HP yang fasilitasnya tidak kalah dengan laptop. Di HP sekarang sudah bisa diinstal Word, diinstal Excel, diinstal PowerPoint tanpa kita menggunakan laptop, dan lebih praktis keunggulan dari HP. Ketika kita keluar dari rumah, atau kalau kalian memperhatikan orang tuamu atau tetanggamu kalau keluar dari rumah, benda apa yang pasti dibawa? Benda yang pasti dibawa oleh orang tua kita atau mungkin tetangga kita adalah HP. Ini tidak pernah lepas. Kita selalu tidak pernah lepas dari yang namanya HP. Karena fungsi HP sekarang sudah sangat luar biasa. Barang kedua yang tidak pernah ketinggalan adalah dompet. Apalagi papa kita naruh dompet pasti di saku celana, jadi kemana-mana pasti dibawa. Nah, kalau kamu sendiri ketika keluar dari rumah, apa yang kamu bawa? Mungkin juga sama, adalah handphone. Saat ini semua perangkat, baik itu HP, PC, laptop, semuanya terkoneksi, semuanya terhubung dengan laptop, HP, PC di negara-negara lain. Di seluruh dunia ini sudah tergabung, terkoneksi, terhubung dengan yang namanya internet. Jadi, internet adalah kumpulan jutaan komputer yang saling terkoneksi atau yang saling terhubung satu sama lain di seluruh dunia, tidak hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia. Nah, ada yang tahu manfaat internet? Ya, manfaat internet ternyata sangat banyak. Sangat banyak sekali manfaat dari internet. Apa yang bisa kita manfaatkan dari internet? Yang pertama adalah untuk komunikasi. Saat ini komunikasi menjadi cepat, menjadi lancar.
menjadi mudah dengan adanya internet. Bayangkan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, mungkin zaman orang tua kalian masih kecil, ketika mau berkirim kabar ke saudara yang lain, yang ada di luar kota, yang ada di luar pulau, masih menggunakan surat dan butuh waktu yang lama, paling cepat 1 minggu surat itu baru nyampe. Sedangkan kalau ada informasi yang penting yang mau dikabarkan, bisa jadi informasi itu menjadi terlewat karena yang dibutuhkan sangat lama. Tapi saat ini dengan adanya internet, komunikasi sangat cepat. Apa yang terjadi saat ini di negara lain atau di belahan dunia yang lain, bisa saat itu juga kita tahu. Kita bisa melihatnya saat itu juga. Tadi pagi Bapak Ibu guru senam pagi di sekolah kalian dari rumah, kalian bisa menyaksikan secara langsung live. Yang hobi sepak bola, untuk nonton Piala Dunia kita tidak perlu jauh-jauh ke negara penyelenggara, cukup di rumah saja sudah bisa menyaksikan. Kita tidak mungkin ketinggalan informasi, karena dengan internet banyak informasi yang bisa kita ambil. Entah itu informasi yang model apapun, itu bisa kita ambil dari internet. Tapi yang perlu diperhatikan adalah informasi yang kita ambil harus sesuai dengan usia kita. Nah, selain untuk komunikasi, untuk informasi, ternyata internet juga punya manfaat untuk pembelajaran. Contohnya sudah jelas, ketika kita mendapatkan soal yang susah, seringkali kita tanya ke Simbah. Simbah siapa? Kita tanyanya ke Simbah Google. Di sana pasti ada informasi atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi juga harus diperhatikan ketika kita menggunakan internet, selain ada dampak positifnya, selain ada manfaatnya, juga pasti ada nanti dampak negatifnya, maka kita harus berhati-hati. Nah, sebelum kita menggunakan gadget kita, pastikan bahwa orang tua kita sudah menginstal aplikasi parental control atau aplikasi child lock. Artinya adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh anak-anak. Jadi gadget itu sudah terfilter, sudah terproteksi, sehingga informasi yang masuk hanya apa yang kita butuhkan, sesuai dengan usia kita. Nah, jadi informasi-informasi yang tidak jelas keperuntukannya untuk anak-anak itu tidak akan bisa masuk. Nah, jadi yang lebih baik yang kita lakukan adalah ya yang boleh saja yang dilakukan itu yang kita lakukan. Karena apa yang kalau kita melakukan apa yang tidak diperbolehkan samanya dengan kita berbuat dosa. Ini beberapa fasilitas child lock yang ada di Play Store. Nah, ada Kid Mode untuk Kids Playlist, Norton Family Parental Control, dan Kakadu. Ini silakan nanti diinformasikan ke orang tua untuk dicoba di HP kalian masing-masing untuk diinstal. Apa yang ada di internet? Ketika kita membuka internet, ibaratnya kita masuk ke dalam ruangan, ada satu meja besar dengan berbagai menu makanan yang bisa kita makan, bisa kita pilih. Kita mau pilih yang mana, itu kembali lagi ke diri kita. Di internet ada yang namanya website. Di website ini biasanya diawali dengan www.
Apakah sekolah kita punya? Punya. Kalau kalian perhatikan surat undangan dari sekolah, di situ di bagian bawah ada website sekolah. Kalau susah mencari, masuk saja ke Google, ketikkan di situ SD Katolik Wijana Mojoagung. Maka akan muncul halaman FB-nya, akan muncul websitenya, informasi-informasi tentang sekolah di situ ada semua. Nah, itu bisa kita baca orang lain, bisa juga kita baca-baca sendiri. Selama ini ketika kita mencari informasi, kita selalu masuk ke webnya Google. Bagi kalian yang sudah di Google, ketika kita mengetikkan satu kata, maka di situ akan banyak pilihan. Tidak hanya satu dua, banyak sekali, ratus ribuan berkaitan dengan yang kita ketikkan. Apakah semua itu dengan apa yang kita harapkan? Itu bahkan banyak sesuai. Kenapa? Karena adalah mesin untuk umum. Untuk umum artinya orang dewasa juga mendapatkan ini, informasi orang dewasa juga ada di sini. Berbeda dengan Kidal. Ini hal yang baru bagi kita. Di Kidal ini sudah ada filternya. Jadi kalau kita mau mencari, kita ketika ini adalah informasi sesuai dengan usia kita. Informasinya hanya bukan informasi. Tidak ada di berita tentang art, berita tentang drama Korea. Kalau kita mau mencari drama Korea, kita mau mencari informasi artis-artis, itu masuknya ke Google. Ini hanya anak-anak informasi. Kalian usianya juga masih. Jadi mulai sekarang dibiasakan tidak lagi ke yang kita nyarinya adalah kita mencari informasi. Jadi tidak ada lagi untuk kalian Mbah Ada adalah atau Mbak Kidal. Mbah hanya untuk orang-orang dewasa. Kalau masih anak-anak gitu, Mas atau Mbak. Jadi karena usia anak, maka yang kita gunakan adalah bukan lagi ke Google. Sekali lagi, yang dipakai adalah Kidal, bukan Google. Nah, dampak negatifnya salah satu lupa kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena kita asik bermain game di warnet, entah di HP, laptop kita. Ini sudah menggunakan fasilitas. Ini sangat besar. Padahal kalian masih anak, kewajibannya adalah kewajibannya sekolah. Dan lupa dengan kewajiban, siap saja nilai prestasi kita, aktivitas kita di sekolah pasti ganggu. Selain lupa bermain atau internet, itu juga akan kita menjadi lupa waktu. Ini yang dipikirkan adalah game dan game. Kita jadi mau untuk orang tua tidak tahu lagi kapan kita harus tidur. Mungkin yang pernah menyaksikan film itu satu episodenya diceritakan dan Upin sampai dengan larut semua level kan, bahkan di level terenang. Ini apa akibatnya? Bangun kesiangan. Di sekolah pun muncul mata panda. Dia tidak lagi konsentrasi karena sudah ngantuk ketika di sekolah. Nah, hal semacam ini yang ngeri. Selain lupa kewajiban waktu, akibat lain dari internet adalah lupa umur. Anak-anak usia SD dilihat tentang arts, tentang Korea. Film juga begitu. Film-film untuk ada unsur kekerasan, itu yang dimsi. Karena kita tidak ada filter dari net, kecuali kalau di gadget kita sudah dipasang oleh orang tua kita. Nah, ketika kita sudah depan gadget, laptop atau depan komputer, kita pengen lama, tapi kita tidak. Apa yang terjadi jika kita berlama-lama di depan laptop, di depan komputer, di depan HP? Efek yang paling terasa ada ke sekitar. Maka kalau kita di sekitar kita masih usia TK bahkan
budayanya SD sudah mengetahui. Nah, bisa jadi itu dari terlalu lama atau terlalu lama putar menggunakan gadget. Nah, tentang sosial media, nah, ini kata zaman now, kalau tidak media itu sama dengan generasi. Seperti itu ya tidak juga sebenarnya, karena mungkin orang tua masih memberikan dampaknya kalau anak itu memiliki sosial media. Memiliki sosial media boleh saja, silakan sosial media, tetapi harus pengawasan dari orang tua. Untuk apa sih sebenarnya kita bermedia? Terus kita ingat ketika kita media, kalau sosial media kita gunakan untuk berkomunikasi, siapa yang kalian ajak untuk berbicara atau berkomunikasi? Jangan semua yang ada di minta pertemanan orang kenal maupun yang tidak kita ajak komunikasi semua. Karena kalian masih ada yang komunikasi adalah sudah kalian kenal, orang kalian kenal. Kalau yang pegang saja tidak hiraukan. Apakah sosial media itu bisa? Dan kalau kita menggunakan pelajari, itu juga harus kita pertimbangkan ketika kita mau membuat akun sosial media, entah itu Instagram atau yang lainnya. Bermain, bisa nggak itu dipakai untuk bermain? Nah, jadi ketika kita mau membuat sosial media, hal-hal ini tolong diperhatikan. Apalagi ketika bagi kalian yang sudah punya sosial media, mulai sekarang di screening, mulai sekarang disaring lagi pertemanannya, terutama FB, Instagram. Ketika di situ ada orang-orang yang tidak kita kenal, segera di-remove, segera dihapus. Jadi isi pertemanan kita adalah hanya orang-orang yang kita kenal saja. Ternyata tidak itu ada di internet. Apa sih yang tidak ada di internet? Yang pertama, keluarga. Lupa kita kan berkomunikasi dengan keluarga. Ya, dengan apa bisa berkomunikasi jauh. Tetap keluarga seperti ini apalagi di internet. Saya yakin itu tidak bisa kita dapatkan. Beberapa orang yang mengatakan dengan internet atau HP itu membuat yang jauh, yang dekat jauh. Ada sebabnya kok bisa seperti itu. Kalau kita orang itu pegang HP, dia hanya konsen. Dia tidak memperhatikan di sekitarnya ada apa, ada banyak, selalu menunduk, matanya selalu mengarah. Diajak ngomong teman di sebelahnya sudah tidak ngereken, hanya hai ho hai. Yang jauh menjadi kita bisa berkomunikasi, serasa tidak ada jarak dengan di tempat yang lain. Bahkan kita tidak mendengarkan suaranya, tetapi melihat bahkan fasilitas. Tapi kehangatan keluarga seperti ini tidak ada dalam juga kasih sayang dari orang tua. Itu tidak bisa kita dapatkan di internet. Nah, kalian coba untuk sesekali keluar dari bermain dengan di sekitar kalian, di sekitar rumah kalian. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita lebih akrab, kalian menjadi lebih sehat. Loh, kok bisa lebih sehat? Teman kita berlari, kita keluarkan kalori kita menjadi. Tapi yang perlu diperhatikan, bermain keluar rumah tetap harus dalam orang tua, tidak boleh jauh dari rumah. Jangan sampai semua mainnya gembira atau sebaliknya, mainnya gambiran, mainnya mainnya ke Kalau seperti itu bisa mengawasi dua gambar ini dan sebelah keduanya sama-sama, tapi perbedaannya di mana?
Bedanya adalah di sebelah itu permainan sepak bola virtual atau tidak, tapi yang sebelah itu serta merasakan bagaimana bola, rasanya berlari mengejar bola, bagaimana rasanya diincar oleh lawan. Hanya di situ, di gambar sebelah. Di sini juga akan ada kita berlatih untuk bekerja dengan teman-teman satu, untuk bagaimana kita bisa menang kalau kita tidak kerjasama dengan teman-teman satu tim kita. Perbedaannya di situ. Permainannya sebelah kiri, yang sepak bola virtual, kita tidak bisa berkeringat, yang bekerja hanya jari-jari tangan kita. Tapi di gambar sebelah kanan, ketika kita bermain sepak bola secara nyata, secara real, tidak virtual, maka kita merasakan sesakan bola, sakitnya kepala kita kalau terkena bola. Kita merasakan komunikasi, bekerja sama dengan teman-teman kita. Ini juga akan menumbuhkan sikap peduli terhadap orang lain. Kita jadi tahu karakter teman kita seperti apa. Perbedaannya di situ. Ini juga sama, permainan boneka atau main rumah-rumahan atau masak-masakan. Di internet banyak, di virtual banyak. Tetapi berbeda rasanya ketika kita bermain masak-masakan, bermain rumah-rumahan, bermain boneka dengan saudara-saudara kita, dengan benda-benda yang nyata yang ada di rumah kita. Rasanya pasti jauh berbeda. Lebih enak yang mana? Saya yakin lebih enak yang nyata, bukan yang virtual. Nah, biasa kan kita bermain bersama-sama, jangan sendirian. Main sendirian mau main apa? Main kelereng sendirian, nggak bisa. Main bersama-sama. Nah, tapi jangan bersama-sama di online. Dalam satu ruangan semua pegang HP-nya masing-masing, lupa ini main bersama. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Kita bermain bersama karena kita semua tidak bisa sendirian. Bahkan ada istilah bersatu kita teguh. Wah, berarti tidak boleh dong kita bermain online. Apakah semuanya harus offline? Tidak, dua-duanya boleh. Yang terpenting harus seimbang. Jadi seimbang antara dunia virtual atau dunia digital dengan dunia nyata. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kita makhluk sosial dan kita selalu butuh orang lain. Ketika kita berbicara internet, logika kita yang saya gambarkan di awal adalah kita masuk ke dalam satu ruangan, di situ ada meja besar, ada berbagai macam menu makanan, dan kita harus memilih makanan yang sesuai dengan kondisi kita, yang cocok dengan tubuh kita. Kalau kita punya sakit lambung, apakah saya harus mengambil makanan yang pedas? Semua keputusan kembali lagi ke diri kita. Nah, kalau kita mau berinternet yang sehat, yang harus kita perhatikan adalah apa yang mau kita makan, informasi seperti apa yang mau kita makan. Kita sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, logikanya ketika kita masih anak-anak ya, kita harus banyak belajar, banyak bermain game-game anak yang mengasah keterampilan otak, bukan game-game yang saling membantai, tembak-tembakan menghabisi musuh dan segala macam. Bukan lagi kita harus banyak ngomong, tetapi kita harus banyak bekerja. Kalau kita mau berinternet secara sehat,
perlu kita perhatikan yang pertama adalah kita menggunakan website di mesin pencarian Kidal, bukan lagi di Google. Karena di Kidal ini sudah difilter, sudah disaring bahwa informasi ini sesuai dengan anak-anak. Yang kedua, berkaitan dengan sosial media. Sosial media hanya digunakan untuk komunikasi yang penting dengan orang tua, dengan teman-teman satu kelas. Jangan menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, sekali lagi, mulai sekarang kita biasakan untuk berinternet secara sehat. Dengan cara yang pertama adalah menggunakan atau mencari informasi atau memanfaatkan informasi yang sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan usia kita. Yang kedua, bersosial media dengan orang-orang yang sudah benar-benar kita kenal. Dan yang ketiga, meskipun kita berinternet, kita menggunakan internet, jangan lupa dengan kewajiban kita. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan di sesi yang terakhir untuk masa pengenalan lingkungan sekolah yang berhubungan dengan internet dan bagaimana kita harus menggunakan internet. Jangan lupa bahwa internet itu adalah sumber informasi yang sangat luas. Ketika kita ingin memanfaatkan internet, banyak hal, banyak godaan yang bisa muncul dari situ. Maka kita harus bersikap bijak sesuai dengan usia kita, apa yang harus kita manfaatkan, apa yang harus kita dapatkan dari internet tersebut. Terima kasih.